Ya, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Spesial malam hari ini Anda menyaksikan edisi ulang tahun Metro TV yang ke-12. Saya Hilbram Dunar dan pertanyaan saya kepada Pak Mario tadi membahas mengenai pribadi-pribadi yang sedang dalam kondisi tidak mengenakan alias kalah, Pak. Bagaimana harus bersikap ketika kita kalah, bagaimana harus bersikap ketika kita menang? Super sekali, Mas Hilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih, pertanyaannya baik sekali. Ini ya. Setiap orang itu sebetulnya pemenang yang belum jadi. Terima itu dulu, bahwa Anda adalah pemenang dalam masa pembentukan. Terima aja dulu itu, oke? Nah, pemenang yang dalam masa pembentukan ada kemungkinan gagal nggak? Ada, good. Ada kemungkinan berhasil? Sudah pasti karena namanya pemenang. Nah, dua sikap ini ya, kalau Anda pegang, Anda tidak berubah apapun yang terjadi. Kalau Anda sabar saat kalah, atau rendah hati saat menang, Anda tidak bisa digoyangkan oleh apapun. Melakukan sesuatu yang baru yang besar. Kalau nervous, karena Anda tahu nanti kalau kalah tidak sabar. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu yang besar lalu katakan, aku pun kalau kalah nanti sabar kok. Kenapa aku khawatir sekarang? See? Satu lagi, yakin? Enggak. Karena nanti waktu aku menang pun, aku rendah hati. Bergerak nggak orang ini? Nggak ada. Nggak ada gerakannya. Kecuali tarian sengaja alay, begitu ya. Ada. Atau yang itu loh, yang... Nah. Yang giling itu loh ya. Nah. Tetapi orang yang sadar sekali, bahwa nanti kalau dia kalah pun sabar. Dan menang pun rendah hati, sekarang tidak bergeming. Apapun yang dihadapinya adalah tugas agar aku menjadi pribadi yang menjalankan pesan. Apa namanya? Amanah. Berarti orang amanah itu gagah sekali. Tidak ada yang bisa meragukan, menakutkannya. Karena apabila aku kalah, aku akan tetap sabar. Dan apabila aku menang, aku akan rendah hati. Gitu. Sabar saat kalah, rendah hati ketika menang. Super sekali. Saya akan berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya kepada Pak Mario, tapi tidak dari studio, melalui tayangan yang sudah kami rekam sebelumnya. Kita lihat sama-sama seperti apa. Halo Pak Mario, salam super. Aku Novi, aku bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Aku mau bertanya, bagaimana caranya atau solusinya agar aku tidak dibohongin sama pasangan aku. Aku pada saat itu aku tahu dia sedang membohongin aku. Tapi untuk marah atau untuk aku berontak aku tidak bisa. Apa aku harus lanjut atau aku harus menghentikan hubungan ini? Mario Teguh Golden Ways bersama menginspirasi bangsa. Super. Adik Novi yang baik hatinya, banyak sekali orang sudah tahu calon istrinya atau calon suaminya punya bakat tidak jujur, tidak setia, tapi tetap menikah. Mengapa? Tuh ada yang di situ sudah senggol-senggol temannya. Itu kalau istilah di Twitter dicolek, gitu kan? Tuh kamu, oke? Mengapa sudah tahu kekasihnya ini punya bakat tidak setia, tapi masih tetap memaksa orang tua untuk menikahi? Mengapa? Karena dia berharap orang lain bisa berubah. Super sekali. Padahal dia sendiri sulit berubah. Ini awal dari penderitaan. Orang yang sulit berubah mengharapkan orang tidak setia berubah. Ayo. How can you expect people to change when you find yourself difficult to change? Bukankah ketidaksetiaannya juga pemberitahuan bahwa engkau berhak bagi yang lebih baik? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hidup masih panjang, Mbak Novi masih muda, lalu menggunakan keremajaannya yang masih harus belajar banyak untuk ngurusi satu orang yang tidak setia.
Lalu hidupnya sendiri terbengkalai karena berusaha mengubah orang yang tidak setia. Yang sudah dekat, yang sudah dinikahi, yang dijagai, diikat dengan cincin, bisa melarikan diri, apalagi yang masih belum ada ikatan apa-apa dan sekarang masih semudah itu. Yang bijak. Gitu. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Anda. Saya kembalikan ke sahabat super yang hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Nurdin dari Bali. Dari Bali. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat ulang tahun buat Metro TV yang ke-12 karena angka tersebut bertepatan dengan ulang tahun pernikahan saya dengan istri saya yang tercinta yang ke-12. Super sekali. Selamat ulang tahun Bapak. Happy anniversary. Ada hal yang ingin saya tanyakan Pak. Di akhir tahun ini saya ingin mungkin tidak banyak orang yang berani mengambil keputusan seperti yang saya ambil, di mana saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan ternama yang di mana jabatannya pun mungkin banyak orang mengharapkan. Super. Tapi akhir tahun ini saya akan ambil keputusan untuk mengundurkan diri. Nah, sikap persiapan mental seperti apa yang harus saya dan istri dan keluarga yang harus kami siapkan. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan karir Anda, siapapun di ruangan ini, cek apakah saya benar. Dalam perjalanan karir Anda, sekali, dua kali, sewaktu, dua waktu, Anda akan melihat kemungkinan-kemungkinan baru. Anda dibayar sekian sebulan, tapi mengerjakan ini sehari kok besar. Pernah begitu? Kok begini gampang? Daripada saya harus absen 30 hari. Itu datang, digaji kecil. Ini sekali saya datang, dibayar sekian. Tuh, ini namanya WO. Window of Opportunity. Jendela kesempatan. Yang mengundang Anda untuk berpikir loncat, loncat. Begitu, ini selalu ada. Nah, ini gangguan atau kesempatan? Kalau nanti Andanya jadi sesuatu yang hebat, itu apa namanya? Gangguan. Gangguan. Anda dijanjikan uang kecil untuk tertarik keluar. Nih. Oke. Nah, kalau ternyata perjalanan itu di sini. Nah, itu apa namanya? Kesempatan. Nah, bingung toh? Ini kesempatan atau gangguan? Nah, apapun keputusan Anda, dengarkan ini. Kalau Anda salah pun baik. Karena Tuhan tidak masukkan Anda dalam kesulitan yang Anda tidak bisa selesaikan. Anda salah pun baik, pasti selesai kalau Anda sabar. Kalau kalah dan tetap rendah hati saat menang. So, kalau begitu, apa yang menjadikan Anda tersiksa waktu jatuh, waktu loncat ini? Kan pertanyaannya gini, Pak Mario, nanti waktu saya loncat, apakah saya berdiri tegak atau saya jatuh di kepala saya? Ayo, menurut pengalaman, sebagian besar orang yang berhenti bekerja, lalu memulai bisnis sendiri, jatuhnya di kaki atau di kepala? Di mana? Di kepala. Tahu kenapa? Dan setelah program ini mudah-mudahan jatuhnya di kaki. Amin. Kenapa? Karena Anda menyalahi harapan. Orang yang mau berhenti bekerja tidak berharap ke Tuhan, tapi berharap ke proyek, ke persiapan, ke modal, ke tabungan, ke rencana kerja, ke produk yang mau dijual, ke pelayanan, ke hubungan dengan pembeli-pembeli tertentu. Tidak berharap ke Tuhan. Jadi dia memutuskan berhenti hanya setelah ada jaminan itu bukan dari Tuhan. Maka sama Tuhan dijatuhkan dulu. Supaya ingat kamu itu harusnya berharap kepadaku. Yang lain-lain itu sarana supaya imanmu baik, pekerjaanmu, dapur istrimu tetap berasap. Iya toh? Jadi jangan menyepelekan yang sudah Anda miliki. Itu tetap rahmat, itu tetap anugerah.
Kemudian juga jangan menyepelekan kesempatan karena itu juga undangan untuk menjadi pribadi yang lebih besar. Gitu. Ya, dan jangan kemana-mana karena kami akan break dulu sebentar. Setelah ini Pak Mario akan menjawab pertanyaan Anda yang sudah Anda ajukan dari Twitter ataupun dari Facebook. Sebentar lagi. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ada teman dulu membaca garis tangan saya. Dia bilang, Kak Iso Soge. Stres sekali waktu itu.